Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran oleh IMS FTUI 2021. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai double integrals untuk mencari volume. Selamat belajar! Oke, halo semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal lanjut membahas kalkulus, terutama di bagian part double integrals. Sesuai namanya, double integrals, kita bakal melakukan integral 2 kali di materi ini. Nah, jadi materi double integral ini biasa kita tuliskan sebagai ini nih, double integral over R dari fx, y dA. Nah, ini mungkin kalian sempat familiar dengan integral. Biasa kalau dulu kan kita misalnya integral A sampai B dari x dx gitu kan. Ini tuh kita cuma integralin terhadap satu variabel, yaitu variabel x. Sedangkan di double integral kita mengintegralkan terhadap dua variabel nih, ada variabel x dan variabel y. Yang mana duluan itu nanti kita lihat nih. Ada sedikit peraturan-peraturan ya, bukan peraturan juga sih. Nih, kalian lihat ya. Nah, jadi jika R merupakan daerah di mana batas x itu adalah A dan B, A sampai B, dan batas Y itu adalah C sampai D, di mana A, B, C, D adalah konstanta, berarti misalnya kayak angka gitu, maka batas-batas itu boleh kita bolak-balik. Boleh C sampai D dulu baru A sampai B, boleh A sampai B dulu baru C sampai D. Tapi ingat, kalau kalian mau bolak-balik, dx dy-nya juga harus kalian ikutin bolak-baliknya. Bolak-baliknya gimana? Nih kalian perhatiin, misalnya batas x-nya kan ini kan dibatasi oleh A sampai B kan. Ya udah, berarti nanti A sampai B-nya harus bertemu dengan dx. Kalau AB di dalam, ya dx di dalam. Kalau AB di luar, berarti dx-nya di luar. Ini kalau kalian bolak-balik nanti hasilnya sama aja. Nah, sedangkan kalau misalnya R itu merupakan daerah di mana salah satu batasnya itu adalah sebuah fungsi. Jadi bukan konstanta nih, fungsi. Misalnya gini. Nah, itu kalian nggak boleh bolak-balik. Nanti hasilnya beda. Dan biasanya kita tuh kalau mengintegralkan mau mendapatkan angka yang berupa angka yang misalnya 5 atau 7 itu yang yang paling luar itu haruslah konstanta, nggak boleh yang paling luar itu fungsi. Nggak percaya? Nggak apa-apa, kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada soal nih, carilah nilai double integral dari ini nih. Oke, kita akan coba kerjakan. Berarti pertama-tama kita integralin terhadap y-nya dulu ya. Kalau kita integralin terhadap y, berarti variabel x kita anggap sebagai konstanta. Maka dari itu, nanti hasil integral dari x kuadrat itu adalah x kuadrat y. Sedangkan untuk integral dari y kuadratnya itu ya integralnya kayak biasa, pangkatnya naik jadi tambah 1, terus dikali dengan seperpangkatnya. Sepertiga pangkat sepertiga kali y pangkat 3. Seperti biasa. Lalu kita masukkan batas-batasnya seperti ini nanti dapatnya. Kemudian kita integralkan sekarang terhadap dx-nya. Masukkan batas-batasnya dan kita akan mendapatkan nilai 26. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita balik nih. Kita bukan balik, kita tukar. Gue mau batas yang 0 sampai 3-nya itu di luar. Gue mau integralin terhadap dx dulu, bukan dy dulu. Yaudah, ayo kita coba integralin. Habis hasil integral seperti ini, integral seperti biasa, masukin batas-batasnya. Lalu kita integralkan lagi terhadap y sekarang. Masukin batas-batasnya, dan boom, hasilnya sama-sama 26. Ini membuktikan bahwa kalau misalnya batas-batasnya itu semuanya konstanta, kita boleh bolak-balik. Asalkan jangan lupa, nanti dy dx dan dx dy-nya juga harus dibolak-balik. Sekarang contoh soal berikutnya. Misalnya double integralnya seperti ini. Nah, ini batasnya itu berupa fungsi, bukan konstanta lagi. Coba ya kita lihat, kalau misalnya kita mau kerjain soal ini. Udah, berarti sekarang kita integralin terhadap y dulu kan. Oke, integralin seperti biasa, masukin batas-batasnya, dapat seperti ini. Sekarang integralin terhadap dx, masukin batas-batasnya, dapatlah 13/120. Nah, ini adalah hasil jawabannya. Apakah boleh gue bolak-balik? Tidak. Kenapa? Nanti hasilnya beda. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Kalau misalnya gue balik, ini gue balik juga ya, ini kan dari dx, ini jadi dx dy. Berarti gue integralin terhadap x dulu. Seperti ini, lalu gue masukin batas-batasnya, dapat seperti ini. Kemudian sekarang gue integralin terhadap y. Seperti ini, lalu gue masukin batas-batasnya. Dapatnya adalah gini, x pangkat 6 plus x pangkat 3 per 6. Ini jelas beda ya. Jadi terbukti bahwa kalau misalnya salah satu batasnya itu berupa fungsi, kita nggak boleh bolak-balik. Kita nggak boleh tukar-tukar. Nanti hasilnya pasti beda. Oke. Nah, kemudian mungkin beberapa kali ada yang bertanya, guna dari double integral tuh buat nyari apa sih? Well, di judul udah di giveaway, mencari volume. Jadi kita bisa menggunakan double integral untuk mencari volume. Volume ruang di bawah fx, y yang dibatasi oleh wilayah R adalah double integral over R dari fx, y dA. Dan bisa dibilang R ini biasa kita anggap sebagai kayak
luas alasnya gitu loh, atau alasnya. Jadi nanti batas-batas integral, misalnya integral dari 0 sampai 2, integral 0 sampai 3, itu tuh biasa batas-batas di alasnya. Mungkin agak sedikit bingung, nggak apa-apa, nanti kita lihat di contoh soalnya. Jadi sedikit recall, kalau dulu kan kita misalnya mau mencari ada kurva seperti ini, ada fungsi seperti ini, terus kita mau mencari luas di bawah kurvanya. Itu kan kita pakai integral dari A sampai B, misalnya fungsinya itu X dx kan. Ini kita akan mendapatkan luas kurvanya. Nah, sekarang kita tuh menggunakan double integral, kita mendapatkan volumenya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal aja deh. Sketsa dan cari volume ruang di bawah bidang X kuadrat plus Y plus Z sama dengan 4 yang dibatasi oleh R seperti ini. Nah, kita disuruh sketsa nih. Dan biasa banyak banget soalnya suruh kita sketsa. Masalahnya, nge-sketsa apa sih bidang 2 dimensi aja kadang udah susah. Ini kita harus nge-sketsa bidang 3 dimensi. Kadang aja ngebayangin bidang 3 dimensi susah. Apalagi suruh sketsa. Tapi jangan panik, gue punya beberapa trik cara mensketsanya. Jadi itu kita harus melihat per plane atau per bidangnya dulu. Nah, maksudnya gimana? Jadi gue akan menuliskan soal ini dalam bentuk persamaan Z sama dengan bla bla bla. Lalu gue akan melihat dari bidang Z, XZ-nya dulu. Kalau gue melihat dari bidang XZ, berarti Y-nya gue anggap sama dengan 0. Berarti begini ya, Z sama dengan 4 min X kuadrat. Dengan ini gue lebih gampang memvisualisasi, berarti gue tahu fungsinya bakal parabolik seperti ini. Kemudian sekarang gue gantian, gue akan melihat bidang YZ nih. Karena gue lihat bidang YZ, berarti X-nya gue anggap sama dengan 0. Gue hapus, berarti Z sama dengan 4 min Y. Ini persamaan pangkat 1, pasti bentuknya garis seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita gambarkan bidang 3 dimensinya nih. Kita tahu nih, untuk alasnya, itu tuh dari soal. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan sekarang yang bidang XZ-nya. Lalu kita masukkan yang bidang YZ-nya. Nah, dari sini udah dapat nih visualisasinya. Kurang lebih nanti sketsanya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari volume di bawah ruang ya, udah kita menggunakan double integral over R. Ini soalnya nggak gitu susah, soalnya kita udah tahu nih batas-batas X-nya dan Y-nya itu berapa. X-nya itu 0 sampai 1, Y-nya itu 0 sampai 2. Fungsinya itu adalah fungsi soal Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y. dx dy. Lalu yaudah kita kerjakan aja soalnya ya. Berarti kita integrali terhadap dx dulu, terhadap x dulu. Hasilnya seperti ini. Kita masukkan batas-batasnya kan 0 sampai 1 ya. Dapat seperti ini. Kemudian kita integralin sekarang terhadap y. Hasil seperti ini, lalu kita masukin juga sama batas-batasnya 0 sampai 2. Hasilnya seperti ini. Maka volume dari volume ruang di bawah bidang itu adalah ini 16/3. Gitu teman-teman cara ngerjain soal yang kayak gini. Oke, selanjutnya nih, sketsa dan cari volume ruang yang dibatasi oleh Z sama dengan X kuadrat, X sama dengan Y, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Nah, ini sama seperti sebelumnya, caranya adalah kita harus menggambar per plane atau per bidang untuk memudahkan visualisasinya. Jadi pertama gue lihat dulu dari bidang XZ. Ya udah persamaan udah jelas nih. Z-nya bakal berbentuk kuadratik seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat bidang XY. Nah, bidang XY ini tuh ada X sama dengan Y, otomatis bakal berbentuk garis lurus. Dan juga X sama dengan 1, otomatis ya X sama 1, dan juga Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 tuh ya udah nggak kelihatan karena Y sama dengan 0. Oke, kemudian kita tinggal pindahkan sketsa kita ke dalam bentuk 3 dimensinya. Berarti pertama tuh ada di bidang X-nya tuh ada bentuk segitiga yang ini nih. Kalau kalian bingung itu dari mana, itu segitiga yang ini. Yang gue coret-coret tengah-tengah ini. Kemudian gue masukkan bentuk XZ-nya, lalu gue juga masukkan Y sama dengan 0. Dari sini nanti terlihat bahwa bentuk sketsanya itu bakal seperti ini nih. Dia bakal seperti kayak mangkuk, tapi cuma kepotong segininya doang. Cuma ininya doang mangkuk ya. Nah, untuk menghitung volumenya, kita harus tahu batas-batasnya dulu. Batas X-nya itu bisa kelihatan dari gambar sketsanya nih. X-nya itu dari 0 sampai nilai tertentu, dan nilai ini kebetulan 1. Sedangkan untuk Y-nya itu 0 sampai X. Sebentar ya. Lihat deh, batas Y-nya itu bukanlah konstanta. Dia ada batas yang berupa variabel. Ini bakal berpengaruh nanti pas kita ngebuat double integral ya. Tapi kenapa batas Y-nya itu 0 sampai X? Kenapa nggak 0 sampai konstanta? Soalnya
Y-nya itu kan berbentuk, Y-nya itu kan dapat dari persamaan garis ini nih, X sama dengan Y. Jadi nilainya itu ya tergantung seberapa besar nilai X ya. Nilai X 10, nilainya 10. Jadi gitu. Makanya itu, maka dari itu nilainya itu dibatasi oleh 0 sampai X. Sehingga rumusnya itu harus seperti ini. 0 sampai 1, lalu 0 sampai X. Tadi kalau kalian ingat yang gue bilang, kalau kita mau mencari volume, yang berupa konstanta itu harus paling luar. Yang berupa variabel itu harus di dalam. Agar nanti hasil integral ya mendapatkan nilai angka gitu loh, nilai volume yang jelas gitu. Maka dari itu, otomatis kita harus dy dx, nggak bisa dx dy di kasus ini. Udah deh, kita udah tahu harus ngapain. Kita integralin terhadap dy dulu kan, berarti terhadap y, variabel y, dapat seperti ini. Masukin masukin angka-angkanya, batas-batasnya, dapat seperti ini. Sekarang kita integralin terhadap x, dapat seperti ini, lalu masukin angka-angkanya, dapat seperti ini. Udah, berarti sekarang kita tahu bahwa volume di bawah ruang yang dibatasi z sama dengan x bla 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 ini adalah 1/4. Itu guys cara ngerjainnya. Mirip, jadi kita lihat per plane-nya dulu. Dan selanjutnya ada soal lagi nih. Cari volume ruang yang dibatasi oleh z sama dengan 4 min x min y. Bidang xy, bidang xy, dan bidang yz. Oke, soal ini sedikit khusus. Karena kalau kalian lihat, z-nya itu, persamaannya itu semuanya pangkat 1. Nah, dengan ini kita bisa gambar jauh lebih gampang. Caranya gimana? Kita misalin dua variabel itu, dua bidang itu sebagai 0. Misalnya, x sama y sama dengan 0. Dari situ gue tahu dong z-nya, berarti z-nya bernilai 4. Sekarang gantian. Kalau x sama z-nya bernilai 0, nanti y-nya kan bernilai 4 juga. Kalau misalnya z sama y-nya 0, x-nya bernilai 4 juga. Dari situ gue langsung tahu nih, oh gambarnya pasti begini. Kita nggak usah harus lihat per plane-nya dulu. Jadi kalau pangkat 1 semua, kita boleh langsung menganalkan dua variabel. Itu bakal mempermudah kita sketsanya. Oke, ini part 1 udah kelar nih sketsanya. Sekarang kita harus mencari volume. Nah, untuk mencari volume ini, berhubung batasnya kurang jelas, kita harus sketsa dulu alasnya. Jadi kalau kalian ingat, gue kan sempat bilang juga nih, integral over R, di mana R itu tuh bisa kita anggap sebagai alas. Jadi gue akan melihat alas segitiga ini. Alas dari, bukan segitiga, ini prisma ya. Alas, ini limas. Alas dari limas ini adalah di bidang XY. Berarti udah gue lihat XY-nya. Ini kan bentuknya segitiga seperti ini ya. Dengan persamaan garis miringnya ini adalah Y sama dengan 4 min X. Dari sini gue tahu batas-batasnya itu adalah 0 sampai 4 untuk X-nya dan 0 sampai 4 min X untuk Y-nya. Mungkin kalian agak sedikit bingung, nggak apa-apa, jadi gue akan jelasin kenapa bisa gitu. Jadi kalau kalian ingat, integral itu kan ini deh, dari volume. Volume itu kan sebenarnya luas A. Misalnya kalian mau nyari volume tabung. Volume tabung apa? Luas alas dikali sama tinggi tabungnya. Volume balok, luas kan P kali L kali T kan. P kali L itu kan luas alas, T-nya tinggi, luas alas kali tinggi. Volume apapun sebenarnya itu cuman luas alas dikali sama tinggi. Sama halnya dengan integral juga, kita bisa anggap sebagai itu. Jadi kita bisa anggap sebagai integral pertama itu sebagai luas alasnya. Luas alasnya itu kan berarti luas dari fungsi ini, luas dari fungsi Y sama dengan 4 min X. Itu kalau kalian ingat materi integral pertama, gitu. Itu kalian akan mendapatkan batas Y-nya dari luas alasnya. Kemudian pas kalian integralin sekali lagi, itu kalian untuk mencari semacam dalam tanda kutip tingginya, dikalikan dengan tingginya untuk mendapatkan nanti volumenya. Jadi mungkin semoga cara bayangin gitu membantu kalian untuk menentukan batas-batasnya. Udah, sekarang karena kita udah tahu batas-batasnya apa aja. Oh, tadi batas X itu kenapa 0 sampai 4? Kita lihat dari sini nih. 0 sampai 4, sedangkan batas Y-nya itu kita nggak bisa lihat 0 sampai 4 juga, soalnya kita tahu Y-nya itu bukan cuma titik, tapi Y-nya itu dalam bentuk persamaan garis. Ya udah, sekarang kita udah tahu batas-batasnya, kita lanjut nyari ya, hitung. Seperti tadi juga yang gue bilang, karena batas Y-nya itu berupa variabel, dia harus paling dalam, sedangkan yang paling luar itu harus yang konstanta. Udah, dy, kita integrasi terhadap y dulu, dapat seperti ini, masukkan angka-angkanya seperti biasa, dapat seperti ini. Kemudian sekarang kita integralin terhadap x, karena ada dx. Dapat seperti ini dan udah kita tinggal masuk, ini sebelumnya saya keluarin dulu setengahnya untuk mempermudah perhitungan, tapi sama aja.
integralan terhadap X, masukin batas-batasnya. Dapat deh bahwa volume ruang yang dibatasi oleh soal ini adalah 64/3. Jadi kurang lebih gitu guys cara ngerjain soal yang ini. Semoga membantu ya.